Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi di dalam pembahasan materi ujian sekolah. Kali ini aku akan membahaskan materi-materi ujian sekolah di kelas 3 ya. Nah, untuk materi pertama adalah tentang proses perkecambahan. Pada proses pertumbuhan perkembangan itu, pada tumbuhan diawali dengan proses perkecambahan, di mana pada proses perkecambahan itu nanti air yang masuk ke dalam biji secara imbibisi nanti akan merangsang pengeluaran hormon hormon giberelin ya. Hormon giberelin ini nanti akan merangsang aleron untuk mengeluarkan enzim. Enzim ini digunakan untuk mengubah amilase menjadi gula sehingga nanti tersedia gula sebagai sumber-sumber energi untuk pertumbuhan ya. Jadi sekali lagi prosesnya yang pertama adalah masuknya air secara imbibisi yang merangsang dikeluarkannya giberelin, kemudian giberelin merangsang enzim untuk dikeluarkan oleh aleron ya. Enzim ini mengubah amilase menjadi gula yang digunakan untuk energi pertumbuhan. Berikutnya adalah tentang perkecambahan ya. Tipe-tipe perkecambahan itu ada dua macam, ada epigeal, ada hipogeal. Apa saja perbedaannya? Yang pertama adalah pembentangan yang terjadi pada epigeal itu, yang membentang adalah hipokotilnya. Jadi hipokotil tumbuh membentang sehingga mengangkat kotiledonnya menjadi di atas permukaan tanah begitu ya. Kemudian nanti kotiledonnya akan membelah dua begitu ya, sehingga daun plumula itu bisa muncul tanpa hambatan. Berbeda dengan hipogeal. Kalau hipogeal yang membentang itu adalah bagian epikotilnya ya, sehingga si kotiledon ini tetap berada di bawah tanah ya. Kemudian ketika hipokotil keluar, epikotil keluar gitu ya, si epikotil ini atau daun pertama plumula ini nanti dia harus menembus dinding biji yang kuat gitu ya. Oleh sebab itu dia harus memiliki pelindung berupa koleoptil ya, karena nanti si bijinya tidak membelah, tidak seperti perkecambahan epigeal, bijinya membelah sehingga plumula bisa tumbuh tanpa hambatan ya. Kalau di sini karena bijinya tidak membelah, maka si epikotil ini harus menembus bagian biji yang keras ini gitu ya, sehingga harus ada pelindung berupa koleoptil ya. Itu perbedaan antara perkecambahan epigeal dan hipogeal. Silakan nanti dilihat lagi boleh pada materi pertumbuhan perkembangan yang pernah Ibu share ya. Berikutnya adalah cara kerja enzim. Cara kerja enzim itu ada dua macam, ada teori lock and key dan juga ada teori induce fit. Kalau pada teori lock and key, si enzim dan substratnya memiliki bentuk spesifik yang ketika bertemu itu seperti kunci dan gemboknya atau seperti kunci dan anak kuncinya, maka disebut sebagai teori lock and key. Tapi kalau pada teori induce fit ya, sisi aktif enzim ini tidak sama dengan substratnya. Akan tetapi jika substratnya tepat bekerja pada enzim tersebut, maka si substrat ini akan menginduksi sisi aktif enzim sehingga cocok untuk enzim tersebut ya. Jadi kalau pada kerja lock and key udah cocok langsung gitu bentuk sisi aktif enzim dengan substratnya. Kalau di sini di induce fit harus diinduksi dulu oleh substrat yang tepat sehingga memiliki sisi aktif yang kemudian cocok untuk substrat tersebut ya. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang harus menjadi tekanan di antara sekian banyak faktor ini adalah tentang pH ini ya. Jadi kamu harus bisa menyimpulkan jenis enzimnya berdasarkan kisaran pH yang ada di grafiknya. Enzim apa yang bekerja pada suasana normal? Enzim apa yang bekerja pada suasana bukan normal ini ya. Ini enzim apa yang bekerja pada suasana asam gitu. Enzim apa yang bekerja pada suasana normal, enzim apa yang bekerja pada suasana basa. Tentu saja enzim yang bekerja pada suasana asam adalah enzim-enzim yang bekerja di sistem pencernaan kita ya. Pencernaan kita kan di lambung itu suasananya asam karena ada HCl ya. Pepsin, renin itu bekerja pada kondisi asam. Kalau di mulut itu pH cenderung normal ya, sehingga enzim yang bekerja di mulut adalah petialin amilase. Atau enzim-enzim yang bekerja pada suasana basa, ini biasanya enzim-enzim yang bekerja di usus, misalkan lipase, tripsin, kemudian erepsin dan lain sebagainya. Berikutnya adalah respirasi aerob. Yang harus menjadi tekanan kalian di sini tentang respirasi aerob adalah tahapan dan hasilnya.
apa saja glikolisis hasilnya, apa saja dekarboksilasi hasilnya ya, dekarboksilasi oksidatif apa saja hasilnya, siklus Krebs apa saja hasilnya, diantaranya adalah 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2 ya. Transfer elektron apa saja hasilnya dan terjadi di mana ya. Itu yang harus kalian ketahui, terutama tentang tahapan dan hasilnya. Silahkan dibaca lagi ya. Berikutnya adalah tentang siklus sel. Pada pembelahan mitosis ya, sel bekerja pada satu siklus, yaitu satu siklusnya mitotik ketika diaktif membelah. Berikutnya adalah interfase yang merupakan fase yang paling panjang dari sebuah sel ya. Pada interfase ini terjadi tahap G1, S dan G2. Di S ini, di sini terjadi replikasi DNA atau terjadi perbanyakan DNA di sini di S ya, di siklus S. Sehingga nanti ketika terjadi replikasi DNA, si DNA nanti akan dibagikan secara merata nanti di mana, di proses mitotik ini. Ya. Silakan kalian lihat lagi di materi pembelahan sel tentang siklus sel ya. Berikutnya adalah tentang perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Tentu saja perbedaannya diantaranya adalah dari lokasi pembelahannya. Kalau mitosis terjadi pada pembelahan sel-sel tubuh atau sel-sel sel-sel tubuh, dan sel gonad juga ada salah satu beberapa tahap pembelahannya itu pembelahan mitosis ya. Nah, sekali lagi supaya kita tidak bingung gitu ya, lokasi pembelahan itu mitosis itu terjadi pada sel-sel somatik katakanlah demikian, sedangkan meiosis itu terjadi pada saat pembelahan pembentukan sel gonad atau sel kelamin ya. Berikutnya jumlah pembelahan mitosis itu hanya sekali, sedangkan meiosis 2 kali berturutan ya. Kalau antara pembelahan mitosis satu dengan yang lain itu diselingi interfase, sedangkan pada meiosis antara meiosis 1 dan 2 itu tidak diselingi interfase ya. Kemudian mitosis hanya menghasilkan 2 sel anak, kalau meiosis menghasilkan 4 sel anak. Kalau mitosis hasil sel anaknya identik dengan induknya, diploid 2N. Kalau meiosis biasanya hasil sel anakan berbeda dengan induknya, ini haploid ya. Sekali lagi tujuannya adalah kalau mitosis untuk pertumbuhan regenerasi, kalau meiosis adalah untuk pembentukan sel-sel gamet. Ya, berikutnya adalah tentang organesa dan fungsinya. Organesa dan fungsinya di sini kalian harus cari tahu nanti ya, apa fungsi inti sel, fungsi retikulum, endoplasma, misalkan fungsi badan Golgi untuk sekresi ya, mitokondria untuk respirasi sel menghasilkan energi, atau kloroplas yang fungsinya adalah untuk tempat fotosintesis ya. Di sini terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Proses fotosintesisnya nanti menghasilkan karbohidrat berupa gula ya. Berikutnya adalah tentang pengelompokan metabolisme. Metabolisme kita bagi menjadi 2, yaitu tentang katabolisme dan anabolisme ya. Katabolisme itu adalah penguraian senyawa kompleks jadi sederhana sehingga dia menghasilkan energi atau melepas energi, atau reaksinya eksergonik gitu ya. Contohnya adalah respirasi dan fermentasi. Sedangkan anabolisme merupakan reaksi-reaksi pembentukan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana, maka dia butuh energi atau reaksinya endergonik, dan contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Kemudian struktur DNA, seperti yang kita ketahui bersama bahwa DNA kita memiliki struktur double helix yang tersusun atas rangkaian nukleotida, maka disebut polinukleotida. Satu nukleotidanya itu terdiri dari satu basa nitrogen, kemudian gula pentosa dan fosfat. Jadi kamu harus pintar membedakan dan harus pintar mengidentifikasi yang mana sih basa nitrogen, yang mana gula pentosa, yang mana fosfat pada gambar ya. Berikutnya adalah tentang sintesa protein. Ibu sarankan untuk sintesa protein ini kalian lihat lagi video ibu tentang sintesis protein, terutama prosesnya, karena di sini kata kuncinya yang harus menjadi tekanan ya. Apa yang diketahui di soal, bisa sense atau anti template, bisa anti sense atau template ya, tidak tahu ya yang mana yang dimunculkan di soal, apakah template atau non template-nya. Tapi yang jelas di soal nanti akan kalian harus menentukan susunan asam amino, itu sudah pasti, tabelnya disediakan, jangan khawatir ya. Berikutnya adalah tentang mutasi kromosom. Mutasi kromosom yang terjadi pada seluruh set kromosom kita sebut euploid. Yang harus menjadi tekanan adalah pada proses aneuploid ini. Contohnya adalah kasus monosomi dan trisomi. Di kasus aneuploid terjadi perubahan pada beberapa set kromosom. Jadi perubahannya tidak pada seluruh set kromosom tapi pada beberapa kromosom saja. Contohnya adalah
kekurangan kromosom atau monosomi. Contohnya itu adalah sindrom Turner. Kalian bisa lihat browsing sendiri nanti seperti apa sih penampakan sindrom Turner ya. Sindrom Turner itu biasanya ada embelan di kedua belah sisi lehernya, kemudian jarak antara puting payudaranya lebar dan lain sebagainya itu ya. Kemudian steril juga biasanya ya yang pengidapnya. Coba kalian nanti lihat gejala-gejala sindrom Turner seperti apa, atau kelebihan kromosom misalkan sindrom Klinefelter, terus triple X wanita super atau XYY, atau sindrom Down yang kelebihan kromosom pada kromosom ke-21, sindrom Down atau sindrom Mongolism ya. Berikutnya adalah tentang hukum Hardy-Weinberg. Pada Hardy-Weinberg ini adalah teori yang dikatakan hukum yang dikatakan oleh Hardy-Weinberg ini mengatakan bahwa frekuensi alel di suatu populasi itu akan selalu tetap. Jadi frekuensi gen dan alelanya di satu populasi akan selalu tetap kalau memenuhi syarat-syarat, diantaranya populasinya besar, terjadi perkawinan secara acak, tidak terjadi migrasi, tidak terjadi mutasi dan lain sebagainya. Banyak ya hukum Hardy-Weinberg ini syarat-syaratnya. Dikatakan bahwa ini kurang tepat ya, harusnya P plus Q itu sama dengan 1, artinya P itu adalah untuk frekuensi gen dominan, sedangkan Q adalah untuk frekuensi gen resesif. Jadi di suatu populasi bila gen dominan, frekuensi gen dominan ditambah dengan frekuensi gen resesif ditambahkan, itu akan selalu tetap dari generasi ke generasi, yaitu 1. Kalau dikuadratkan kedua sisi, maka P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Ini contohnya. Silahkan kalian amati, pelajari sendiri contoh yang ada di slide ini ya. Bagaimana cara menentukan frekuensi suatu gen, bagaimana cara menentukan jumlahnya nanti. Ini boleh ditanyakan di Ibu nanti di WA ya, kalau ada yang tidak mengerti tentang hukum Hardy-Weinberg. Berikutnya adalah menentukan genotip pada suatu peta silsilah. Awas kalau menentukan genotip pada suatu peta silsilah, apa yang menjadi kata kuncinya ya. Lihat anak-anaknya. Jadi kalau menentukan genotip individu pada suatu peta silsilah, kita harus memulai dari bawah ke atas, baru kita bisa menentukan genotip suatu individu. Nanti seperti apa triknya boleh ditanyakan di WA ya. Berikutnya adalah bioteknologi. Bioteknologi itu ada bioteknologi modern, ada konvensional. Yang modern itu salah satunya adalah cloning ya, dan kemudian ada juga teknologi plasmid seperti ini. Teknologi ini digunakan untuk salah satunya adalah untuk memproduksi hormon insulin misalkannya, berhubung orang penderita diabetes semakin banyak, jadi hormon insulin nanti si gen hormon insulin disisipkan ke bakteri nanti, sehingga si bakterinya ke plasmid bakteri, nanti bakterinya bisa menghasilkan hormon insulin. Teknologi plasmid ini sangat penting sekali lagi untuk produksi insulin secara masif, secara massal ya. Kalau harus diekstraksi dari hewan tertentu itu hasilnya sedikit. Tapi kalau misalkan si gennya disisipkan ke dalam plasmid bakteri dan bakterinya menjadi menghasilkan insulin, nanti akan diproduksi insulin dalam jumlah yang sangat banyak ya. Demikian anak-anak materi tentang kelas 3 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang tidak mengerti boleh tanyakan di WA, terutama untuk hukum Hardy-Weinberg dan lain-lain ya. Itu ada yang Ibu cukup cepat menjelaskan di sini. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi